Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Marilah kita mendengar firman Tuhan khotbah epistel Minggu tanggal 20 Agustus tahun 2023. Mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Mazmur 67 ayat 1 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, sudah sepatutnya dan selayaknya di dalam setiap hidup kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang memberkati kita, dan Tuhan yang memberi napas kehidupan bagi kita, sehingga selayaknya kita memberi syukur kita hanya kepada Tuhan. Kita hidup dan kita ada bukan karena kehebatan dan karena kemampuan kita, tetapi semuanya karena kebaikan Tuhan atas setiap hidup kita. Kita akan melihat bagaimana pemazmur dalam khotbah ini melihat alasannya mengapa dia harus bersyukur kepada Tuhan. Alasan yang pertama yang kita lihat, bahwa pemazmur memberitahu kepada kita bahwa alasan yang pertama supaya kita bersyukur bahwa Tuhan telah memberkati umat. Allah memberkati berarti Allah menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk hidup, termasuk pengajaran, pengampunan, berkat materi. Ketika bangsa-bangsa lain melihat bagaimana Allah sudah memberkati Israel, mereka akan menghormati Allah Israel. Di sini pemazmur teringat akan janji Allah kepada Abraham yang tertulis dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, bahwa berkat yang diterima oleh keturunan Abraham akan membuat mereka menjadi berkat bagi bangsa lain. Kita akan melihat bagaimana berkat itu ada di tengah-tengah kehidupan manusia. Tentu bahwa berkat itu ada bukan karena kebaikan manusia, tetapi berkat itu ada karena Tuhan yang menyediakan dan memberikannya kepada manusia. Berkat dalam hidup manusia yang disampaikan oleh pemazmur di sini adalah dalam segala hal. Apakah itu yang dalam segala hal itu? Bahwa Tuhan menyediakan yang dibutuhkan oleh manusia. Berkat makanan, berkat minuman, dan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia Tuhan menyediakannya. Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, bahwa yang terakhir diciptakan oleh Allah adalah manusia. Terlebih dahulu Allah menyediakan apa yang diperlukan oleh manusia, apa yang untuk dimakan dan apa untuk diminum. Oleh karena itu bahwa segala sesuatu Allah persiapkan supaya manusia itu dapat menikmati segala berkat Allah dalam hidupnya. Lalu yang kedua, bahwa Allah menyediakan pengampunan atas segala dosa manusia ini. Itu juga adalah bagian dari berkat Allah. Ketika Allah dapat mengampuni segala dosa kita, ketika kita datang kepada Allah memohon pengampunan, maka Tuhan akan mengampuni segala dosa kita. Ini juga adalah berkat Allah. Maka kita tidak boleh melihat berkat Allah itu hanya dalam bentuk materi, hanya dalam bentuk makanan. Tetapi ketika Allah
mengampuni kita dan kita akan menjadi pelaku firman-Nya, maka kita akan juga bagian berkat Allah. Karena di ayat 3 dikatakan, supaya jalanmu dikenal di bumi. Maka pengampunan Allah kepada bangsa Israel membuat bangsa Israel mengenal jalan Allah. Ketika manusia diampuni, maka Allah akan memberikan apa yang harus dilakukan oleh manusia. Ini adalah berkat Allah, sehingga manusia itu mampu dan dapat melakukan kehendak Allah dan dapat berjalan sesuai dengan kehendak Allah dalam hidup. Lalu berkat Allah yang diberikan bagi orang Israel itu bukan hanya untuk mereka, tetapi berkat ini supaya dapat dilihat oleh bangsa-bangsa lain, dilihat oleh semua manusia di tengah-tengah dunia ini. Ketika bangsa Israel diberkati Allah, maka bangsa Israel juga akan menjadi berkat bagi semua bangsa. Itu adalah bagian dari janji Allah kepada Abraham. Ketika Allah memberkati Abraham, maka Abraham akan dapat menjadi berkat bagi bangsa lain. Nah, dengan hal ini tentu ketika kita bersyukur atas segala berkat Allah, maka berkat Allah itu juga tidak hanya tinggal di dalam diri kita, tetapi juga kepada orang lain. Membagi berkat Allah kepada orang lain dan membuat orang lain melihat bagaimana manusia itu diberkati oleh Allah, sehingga bangsa lain menghormati Allah, bangsa lain tunduk dan datang kepada Allah. Itu alasan yang pertama pemazmur bersyukur kepada Tuhan, karena Allah itu memberkati setiap kehidupan manusia. Lalu kita akan melihat di ayat yang kelima, mengapa pemazmur bersyukur kepada Allah? Karena Allah memerintah dengan adil. Saudara-saudara, tujuan utama pemerintahan Allah supaya Allah dapat menegakkan keadilan. Bagaimana Allah menegakkan keadilan? Menegakkan keadilan berarti dapat berlaku adil dalam segala hal. Dalam ayat 5 tadi dikatakan, kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Itu artinya bahwa orang yang diberkati Allah, dia tidak dapat melihat orang hidup dalam kesusahan. Tetapi berkat Allah itu supaya diberikan dan dibagikan, supaya berkat Allah itu juga adil bagi semua orang. Sehingga orang yang tertindas, orang yang tidak mampu hidup merdeka, maka dia akan diberikan keadilan, supaya dia tidak tertindas lagi, supaya dia terlepas dari segala ketertindasannya, sehingga keadilan itu ditunjukkan secara nyata bahwa Allah itu ada untuk menolong orang-orang yang susah, menolong orang-orang yang tertindas, menolong orang-orang yang mengalami sesuatu hal yang tidak dapat hidup dengan layak. Saudara-saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa pemazmur menunjukkan kepada kita di ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 bahwa tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberi, tanah memberi hasilnya. Apa maksudnya di sini? Apa yang dikerjakan oleh manusia itu dapat berhasil. Artinya itu semuanya adalah bukan karena manusia itu hebat menanam, bukan karena manusia itu mampu untuk mengolah tanah, tetapi karena Allah yang memberkati tanah ini, dan Allah memberkati apa yang dikerjakan oleh manusia itu sehingga memperoleh hasil. Ada hasil yang diperoleh, ada hasil yang membuat manusia itu dapat menikmati setiap kehidupan. Sehingga hasil yang diperoleh manusia itu adalah bukan karena kehebatannya dan kekuatannya, tetapi itu adalah karena pemberian Allah. Karena Allah yang memberkati. Kalau tanpa berkat Allah, kita tidak akan dapat memperoleh hasil. Ibu bapak saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, tema khotbah kita pada saat ini, bangsa-bangsa bersyukur atas kemurahan Allah. Ibu bapak saudara-saudara, dalam konteks ini kita melihat bagaimana bangsa-bangsa bersyukur atas kemurahan Allah. Bangsa bersyukur atas kemurahan Allah adalah karena Allah bersedia untuk memberkati, bersedia untuk menyediakan
bersedia untuk memberikan tanah yang subur dan memperoleh hasil. Sehingga manusia itu dapat menikmati hidupnya bersama dengan Allah. Bagaimanakah bangsa yang bersyukur itu? Bangsa yang bersyukur itu adalah ketika bangsa itu dapat menerima segala pemberian Allah dengan baik. Sehingga ketika kita dapat menerima pemberian Allah dengan baik, maka kita akan dapat menikmati hidup kita. Sehingga kita tidak selalu menggerutu dan mengeluh. Kita tidak selalu merasa bahwa kita tidak bisa, kita tidak mampu, kita selalu berkekurangan. Tetapi kita menikmati apa yang ada pada kita. Kita bersyukur dan menghidupi hidup kita sesuai dengan pemberian Allah yang Tuhan berikan bagi kita. Sehingga kita tidak iri kepada orang yang lain. Kita tidak iri kepada kesuksesan orang lain. Tetapi kita mensyukuri bahwa pemberian Allah itu adalah sangat nikmat. Pemberian Allah itu adalah sangat membahagiakan kita, karena itu adalah berkat Allah. Maka berkat Allah tidak akan ada yang mengecewakan. Oleh karena itu bahwa kita selalu bersyukur dan kita mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Karena itu adalah berkat Allah. Kalau itu berkat Allah, maka kita harus menerimanya dengan sukacita, menerimanya dengan rasa syukur dalam kehidupan kita. Maka sepatutnya kita terus bersyukur kepada Allah, karena Tuhan yang menyediakan napas kehidupan bagi kita. Kita tidak boleh bersungut-sungut dalam hidup kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena Tuhan selalu memberkati setiap kehidupan kita. Dan karena berkat Allah, mari kita juga supaya kita memberikannya kepada orang lain, menolong orang lain, sehingga orang lain melihat bahwa Allah ada di dalam kita, bahwa Allah hidup di dalam kehidupan kita. Kiranya kita dapat selalu bersyukur. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Jadikanlah firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, sehingga hidup kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.